Kita jalan nih kemana kayak gitu biar segeran? Ayo, tapi nanti istri Mas marah lagi kalau kita jalan. Udahlah biarin aja, dia bisa jaga warung sendiri. Kalau gitu Siti mau. Gitu dong. Terus kamu mau ngajak Siti tinggal satu atap sama kita? Pokoknya aku nggak setuju. Masa kita ngebantu orang nggak boleh sih? Kamu aja di warung berani mesra-mesraan sama dia. Apalagi kalau si Siti tinggal di rumah kita. Kamu ini emang istri kurang ajar ya? Ampun, Ma. Wah, kamu bawa Siti ke rumah? Kan aku udah bilang nggak setuju. Ini sekarang kamu siapin kamar buat Siti. Nggak sudi. Udah mulai berani sama aku ya? Banget sih buka pintunya. Udah minggir kamu. Aku mau tidur sama Siti. Mbak, kamu malah diem aja sih, bukannya bantuin. Kamu selingkuh di belakang aku ya? Enggak, Mas, aku nggak selingkuh. Aku ketemu teman tadi. Kamu jawab jujur pertanyaan aku ya. Siti bilang sama aku kamu ketemu pria lain. Jawab. Aku nggak selingkuh, Mas. Ada hubungannya ya? Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Banding official berdasarkan catatan kasus. Banding official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Tak ada yang aneh dari keluarga pasangan suami istri, Basri dan Astri. Pasangan yang baru merajut biduk rumah tangga 10 tahun itu sama seperti pasangan suami istri pada umumnya. Keduanya memilih membuka usaha warung soto di timur Jakarta. Demi menyambung hidup. Mas, sotonya 5 dibungkus ya? Waduh mas, mohon maaf, sotonya udah habis mas. Tumben, jam segini udah habis, biasanya masih ada mas. Iya, Mas, soalnya tadi siang ada yang beli banyak. Jadi jam segini udah habis. Basri tak menyangka jika soto buatannya itu digemari warga sekitar. Ditambah, ia membuka warung di pusat keramaian. Tak jarang, soto tersebut ludes dibeli orang sebelum matahari terbenam. Tapi kalau kayak gini terus mending ngambil pembantu deh. Emang kenapa ya Neng? Ya Neng kasihan aja. Dini hari udah bangun. Kadang kalau belum habis bisa sampai malam baru tutup. Terus pagi udah buka. Ya kan kalau ada pembantu bisa ngeringanin kerjaan Mas juga. Iya juga sih Neng, tapi mas nggak yakin bisa bayar pembantu. Ya udah deh, gimana Mas aja. Coba dia. Ya, betul. Neng, kamu di mana? Mas udah bangun? Kamu dari mana sih pagi-pagi udah ngayap aja? Udah tahu suami lagi sakit. Ya, Neng juga tahu kok, Mas. Lagian juga Neng cuma beli sarapan doang kok nih. Enggak, ini juga sarapannya buat kamu. Alah, alasan aja. Ternyata pria berusia 35 tahun itu memiliki sifat temperamental. Hampir tiap hari, Astri mendengar amarah sang suami tanpa alasan yang jelas. Perlakuan itu membuat Astri tersiksa. Mas Basri lagi sakit. Jadi berapa mbak semuanya? 15.000, Mas. Usai melayani pembeli, salah satu pelanggan tetap Basri mampir. Dialah Ari yang diam-diam menaruh hati pada Astri. Mas Ari. Mas Basri kemana? Mas Basri lagi sakit. Dia di rumah. Ya udah, aku pesen satu ya. Ini ya, Mas? Iya. Ini Mas sotonya. Kamu nggak mau nemenin aku makan di sini? Gak enak Mas. Nanti ada orang yang lihat lagi. Ntar kita dikira ngapa-ngapain. Kamu ini ada aja deh. Lagian nggak ada pembeli. Ya udah kamu sini. Kamu duduk ya. Di tengah obrolan hangat itu, tiba-tiba datang Basri ke warung. Melihat keseruan istrinya dengan Ari, Basri sedikit kesal. Mas Basri. Udah mendingan, Mas. Bos sotonya udah datang nih. Katanya lagi sakit. Mas, kamu cari apa? Kok diem aja? Mas, kok di mana sih Mas? Nggak biasanya loh. Aku juga gak ngerti, Mas. Astri dan Ari pun dibuat bingung dengan sikap Basri yang tiba-tiba mengunci rapat-rapat mulutnya. Hei Neng, baru pulang kamu? Iya, Mas. Tadi tanggung tinggal dikit, jadi ngabisin deh. Kemarin kita ngebahas soal pembantu. Jadi mau ngambil pembantu? Aku sih setuju-setuju aja, Mas. Kalau kamu gimana? Ya aku sih setuju. Maka dari itu tadi aku ketemu teman aku. Dan kata teman aku, dia punya tetangga yang butuh pekerjaan. Ya aku bilang aja di warung kita butuh karyawan. Terus katanya sih besok dia mau datang ke warung kita. Laki-laki atau perempuan, Mas? Katanya sih perempuan. Ya. Sana kamu istirahat. Apa benar ini warung sotonya Pak Basri? Benar mbak, ada apa ya? Katanya di sini lagi nyari karyawan. Jadi saya disuruh Mas Jono langsung datang aja ke sini. Oh, iya mbak, benar. Jononya kemana ya nggak ikut ke sini? Mas Jononya nggak bisa datang, katanya dia lagi ada halangan. Oh gitu. Wah, mantap juga nih pilihan si Jono. Gak salah gue minta bantuan sama Jono. Makin betah aja gue di warung nih. Melihat paras cantik Siti membuat Basri tak mampu berkata-kata. Ia tak menyangka jika sahabat karibnya itu mendatangkan wanita bak bidadari ke warung sotonya. Mas, kok bengong aja sih? Itu
Terus ini Siti kerjanya kapan? Dia ngapain aja di sini? Oh, ya kayak biasa aja. Ngelainin pembeli, beres-beres warung. Oke, jadi Siti bisa mulai kerja kapan ya? Besok pagi aja, jam 8 datang ke sini bantu buat buka warung. Kalau gitu Siti pulang dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Woi Basri. Oh iya, pembantu yang kemarin. Lu terima dia kerja gak? Cewek saya mau gitu, mana mungkin gue tolak. Si aja matanya jelalatan sama cewek. Udah deh, gue mau belanja dulu ya. Aduh, Basri. Sejak Siti bekerja di warung sotonya, Basri semakin berani bermesraan, meski ada sang istri di sampingnya. Bahkan Siti pun seolah tak peduli dengan majikan perempuannya. Kita jalan yuk, kemana kayak gitu biar segeran? Ayo, tapi istri Mas marah lagi kalau kita jalan. Udahlah, biarin aja. Ya udah deh, kalau gitu Siti mau. Gitu dong. Melihat kemesraan yang ditunjukkan keduanya, Astri seperti tak mampu berbuat apa-apa. Ia khawatir jika berkomentar, maka kekerasan fisiklah yang akan diterimanya. Kamu kayak habis nangis kayak gitu sih? Gak apa-apa kok Mas, ini cuma kelilipan aja di kayak kelihatannya nangis. Orang jelas-jelas kamu tuh kayak kelihatan nangis tau. Gak apa-apa Mas, mau pesan soto? Ya udah, aku pesen deh ya. Ya udah Mas Arif, aku bikinin dulu ya. Iya. Oh iya. Nah, mau ngomong soal apa Mas? Aku mau ngomong soal Siti. Gimana kalau untuk beberapa waktu kita suruh tinggal di sini aja? Kamu mau ngajak Siti tinggal satu atap sama kita? Pokoknya aku nggak setuju. Masa kita ngebantu orang nggak boleh sih? Pokoknya aku nggak setuju Mas. Kamu aja di warung berani mesra-mesraan sama dia. Apalagi kalau si Siti tinggal di rumah kita. Niat Basri untuk mengajak Siti tinggal di rumahnya mendapat penolakan dari Astri. Namun nahas, penolakan Astri justru diganjar dengan kekerasan. Kamu ini emang istri kurang ajar ya? Ampun Mas. Astri yang mendapat perlakuan kasar dari sang suami hingga tubuhnya membiru memilih untuk tinggal di rumah. Mas, aku di rumah aja ya. Lagian juga kurang enak badan. Ya udah bagus lah kalau gitu. Ya udah kalau gitu, aku pergi buka warung dulu. Kamu jaga rumah yang benar dan gak usah keluar-keluar. Ini sepi aja. Iya ya Mas, tumben. Sekarang sepi banget. Yang penting aku kan selalu nemenin kamu. Ih, Mas Basri bisa aja deh. Malu tahu sama orang. Mbak, sini deh. Lihat itu. Bener-bener gak tahu malu ya si Basri itu. Karena kan dia udah punya istri kan. Hei kalian. Basri pun seolah tak peduli dengan gunjingan warga sekitar. Bahkan ia tak segan-segan menegur warga hingga melontarkan kata-kata kasar jika kehidupan pribadinya diusik. Kamu kapan? Jadi nggak pindah ke rumah? Terserah Mas aja deh. Nanti Mbak Basri marah nggak? Kalau urusan itu, aku semangat. Ya udah, aku ikut apa kata Mas aja. Mbak Asri, hari ini nggak ke warung? Hari ini kebetulan lagi nggak enak badan, Bu. Itu muka kenapa Mbak? Kok pada memar gitu? Tadi kejodot pintu. Oh gitu. Oh ya Mbak, tadi aku lihat lagi mesra-mesraan sama si Siti di warung. Masa sih, Bu? Masa Mas Basri kayak gitu sama saya? Gak mungkin lah dia kayak gitu. Saya percaya sama dia kok, Bu. Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri kok. Ibu salah lihat kali. Astri begitu pandai menutupi kelakuan buruk suaminya yang bermain api dengan pembantunya sendiri meski ia sudah mengetahuinya. Neng, Loh, kamu bawa Siti ke rumah? Kan aku udah bilang gak setuju. emang kenapa kalau aku boleh ke rumah? Ini sekarang kamu siapin kamar buat Siti. Mas Sudi. Kurang ajar kamu ya, udah mulai berani sama aku ya? Perempuan kurang ajar kayak dia harus dikasih pacaran. Kalau gini, aku mending gak usah tinggal di sini aja. Aku pergi aja ya Mas. Gak usah pedulin dia. Ayo masuk. Astri seolah tak mampu berbuat apa-apa. Ia begitu nelangsa. Ditambah, sejak kehadiran Siti di rumahnya, biduk rumah tangga yang selama 10 tahun dijalani bersama harus diwarnai kekerasan. Kamu jangan sedih kayak gitu terus. Kamu itu harus sabar, kuat, dan tegar. Aku yakin kamu pasti bisa ngatasin semua ini. Iya, Mas. Tapi aku udah gak kuat lagi hidup sama dia. Ditambah lagi, dia ajak Siti untuk tinggal satu rumah. Sakit hati aku. Aku juga gak habis pikir sama Basri. Kenapa dia gak ngehargain kamu sebagai istrinya? Sejak ada Siti di rumah, Mas Basri jadi sering melakukan kekerasan sama aku. Kamu yang sabar ya, Astri. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah urusan rumah tangga kamu. Iya, Mas. Gak apa-apa. Yang penting aku udah cerita aja ke kamu jadi plong. Setibanya di rumah, Basri yang sedari tadi menunggunya di rumah memberondong pertanyaan lantaran menaruh curiga jika sang istri bermain api dengan seorang pria. Jangan bohong kamu. Siti bilang kamu keluar rumah pagi-pagi sekarang. Mana kamu? Aku tuh pergi tadi siang kok, gak pagi-pagi banget. Ah, bohong tuh Mas.
Di pagi aku lihat kok di telepon cowok gitu. Kamu tega banget ya kita aku. Diam kamu. Kamu sudah berani bohongin aku ya? Meski belum melihat dengan kepala sendiri bahwa istrinya bermain api dengan pria lain, lagi-lagi Basri melakukan kekerasan terhadap Astri. Ia justru lebih percaya terhadap Siti ketimbang Astri yang istrinya sendiri. Ini Astri tumben belanja, biasanya Pak Basri atau pembantunya. Iya Bu, sekarang gantian saya yang belanja. Kekerasan yang dilakukan Basri kepada Astri memang sudah terdengar ke telinga tetangga. Namun karena sikap Basri yang cenderung kasar, tetangga pun enggan untuk menegur. Buat apa-apa tuh. Ih, Ibu kenapa sih? Orang saya nggak kenapa-napa kok. Teriak-teriak, minta tolong. Ibu salah dengar kali. Saya nggak kenapa-napa kok. Udah itu sekarang suami Mbak Astri makin mesra aja tuh sama si Siti. Kalau saya jadi Mbak Astri udah angkat kaki dah. Mungkin takdir saya kali ya Bu ya. Wah, Mbak Astri ini orangnya sabar banget. Udah ya Bu ya, saya pulang duluan takut dicariin Mas Basri. Iya Mbak. Aduh Mbak, nggak usah nutup-nutupin. Saya juga sering dengar Mbak sering diperlakukan kasar sama suami Mbak. Ia tak menyangka jika para tetangga mengetahui jika dirinya diperlakukan kasar oleh suaminya sendiri. Kelakuan buruk yang Mas Basri udah diketahui sama semua tetangga. Aku harus gimana lagi ini? Padahal aku udah nutupin semuanya. Kenapa harus kayak gini ya Tuhan? Aku nggak ngerti lagi kenapa dia kayak gini. Nafsu dunia menjeratku. Padahal aku tuh udah sayang banget sama dia. Isinya kayak gini. Aku udah gak kuat lagi. Makin dalam, semakin aku tersesat. Saat Astrid tengah tidur pulas, tiba-tiba suara memanggil dari depan pintu menggema. Entah dari mana Basri dan Siti semalaman, hingga keduanya pulang dalam keadaan mabuk. Udah Mas, bentar. Banget sih buka pintunya. Udah minggir kamu. Mau tidur sama Siti. Mbak, kok malah diem aja sih, bukannya bantuin? Hati siapa yang tak hancur melihat sang suami berbagi cinta dengan karyawannya sendiri. Namun apa boleh buat, Astri pun tak mampu berbuat apa-apa. Yang bisa ia lakukan adalah mengelus dada dan meratapi nasib. Halo? Halo, kita ketemuan di tempat biasa ya? Oke Astri. Iya, oke Mas, sampai ketemu di sana ya. Niat hati diam-diam ingin mencurahkan kegundahan hatinya kepada Ari, justru Astri kepergok oleh Siti. Meski Siti tak tahu persis majikan perempuannya pergi kemana, namun Siti berencana melaporkan Astri kepada Basri. Jangan-jangan dia udah berani main api sama pria lain. Aku laporin ke Mas Basri. Mas, kayaknya tuh aku udah gak ada harganya lagi di mata Mas Basri. Kamu cerita pelan-pelan sama aku, biar semuanya jelas. Coba kamu tarik nafas. Tapi dia tuh udah keterlaluan, Mas. Dia ajak Siti masuk ke kamar berdua. Sakit hati aku. Dia udah benar-benar keterlaluan sama kamu, Astri. Tega-teganya dia memperlakukan itu sama kamu di hadapan kamu. Ya mungkin emang salah aku juga. Udah 10 tahun aku gak bisa kasih dia keturunan. Aku tahu, tapi nggak gitu caranya memperlakukan kamu, Astri. Dia tuh udah benar-benar gila. Ari begitu emosional mendengar cerita dari orang yang selama ini ia sayangi. Bahkan Ari pun sempat ingin melaporkan Basri ke polisi, namun dilarang oleh Astri. Usai melampiaskan kegalauan hatinya kepada Ari, Astri pun memilih pulang ke rumah. Namun saat tiba di rumah, Astri mendapat perlakuan tidak wajar karena Basri mendapat laporan dari Siti jika kepergian istrinya itu untuk menemui kekasih gelapnya. Gimana kamu pagi-pagi udah ngelayat? Kamu selingkuh di belakang aku ya? Enggak Mas, aku gak selingkuh. Aku ketemu teman tadi. Kamu jawab jujur pertanyaan aku ya. Siti bilang sama aku kamu ketemu pria lain. Enggak Mas, aku gak selingkuh. Aku ketemu teman tadi. Jujur sama aku. Di sini kamu. Stop! Aku gak selingkuh Mas. Nanya ya? Merasa kesal lantaran Astri tak mengakui perbuatannya, Basri yang tengah gelap mata memukul sang istri hingga akhirnya meregang nyawa. Karena panik, Basri pun menyuruh Siti untuk mengambilkan benda tajam serta membeli kantong plastik berukuran besar. Bangun Astri! Iya Mas. Kamu ambil terus kamu beli plastik di warung. Iya Mas, bentar. Mas, ada plastik hitam besar gak? Ada, Pak. Agak cepat ya Mas. Yang ini kan? Iya. Berapa Mas? 20.000, Pak. Ini. Dengan tergesa-gesa, Siti pun langsung memberikan kantong plastik kepada Basri. Lelaki yang dikenal temperamental itu langsung memasukkan beberapa bagian tubuh Astri ke dalam plastik. Ganti pakaian, kita buka warung. Sekarang? Ya, sekarang. Ya udah Mas. Selesai juga. Gimana caranya buangin semua plastik dan ketahuan orang ya?
Siti, buruan udah siang dibuka warung. Iya, Mas. Lama banget dandannya. Sabar, Mas. Iya, agar perbuatannya tidak diketahui warga lantaran telah menghilangkan nyawa istrinya, Basri dan Siti pun memilih untuk membuka warung sotonya seperti biasa. Mas, pesan sotonya 2 dibungkus ya. Oh iya, bentar ya Mas ya. Iya. Ngomong-ngomong, Mbak Astri kemana ya? Nggak pernah lihat. Oh, istri saya lagi pulang kampung. Ini, Mas, fotonya. Basri pun memiliki ide untuk membuang potongan tubuh istrinya itu ke ruas jalan tol dengan menggunakan mobil. Saya mau nyewa mobil. Berapa hari, Mas? 1 hari aja sih. Boleh deh, tapi besok dibalikin ya, soalnya mobilnya mau dipakai. Oke siap, pokoknya selesai semua urusan saya, langsung saya pulangin. Udah, silahkan mobilnya, Mas. Usai mendapatkan mobil, Basri yang dibantu Siti langsung melakukan aksinya dengan memasukkan beberapa potongan tubuh istrinya ke dalam mobil. Kok ada potongan? Iya, ya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya, semakin dalam. Usai semua kantong plastik dimasukkan, Basri pun langsung tancap gas untuk membuang bagian demi bagian ke ruas jalan tol. Ayo buang itu plastik satu persatu ke jalan tol. Mas. Iya, Mas. Ini udah aku buang. Saat tengah membuang potongan tubuh, aksi keduanya diketahui oleh 2 orang karyawan yang hendak pergi kerja. Kedua pria tersebut hanya menegur Basri tanpa sedikit pun curiga. Tadi kayaknya ada barang-barang Mas yang jatuh di jalan deh. Iya Mas, makasih ya. Cek dulu aja Mas. Iya. Siti hampir saja ketahuan. Iya, Mas. Kamu jadi takut. Pagi itu, warga di sekitaran Tol Cikampek, Cipinang Melayu, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan potongan tubuh berserakan di jalan tol. Anggota Lantas Tol dan petugas jasa marga yang bertugas menemukan potongan tubuh di kilometer 1 serta di kilometer 2200 ditemukan lagi potongan organ tubuh lainnya. Dan sebuah kantong plastik hitam berisi daging juga ditemukan di kilometer 2600. Penemuan potongan tubuh itu memang membuat heboh warga, hingga akhirnya saksi yang sempat menegur Basri di jalan tol melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Silakan duduk. Saya mau buat laporan, Pak. Oh ya, laporan apa? Saya lihat di berita ada penemuan potongan tubuh manusia yang disebar di jalan tol. Tadi saya lihat ada 2 orang, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, ngangkat plastik hitam lalu dibuang di jalan tol. Kamu jangan sembarangan menuduh. Saya sempat ngefoto mobil dan plat nomor kendaraannya. Ini ada fotonya, Pak. Tolong dicek aja, Pak. Ya sudah, laporan Anda kami terima dan secepatnya saya akan mencari informasi tentang pemilik mobil tersebut. Setelah diselidiki, pihak berwajib pun akhirnya berhasil menemui pemilik mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membuang potongan tubuh korban. Selamat sore. Sore, Pak. Apa benar di mobil Anda? Benar, ini mobil saya, Pak. Ada apa dengan mobil saya? Apakah kemarin malam Anda melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil ini? Tidak, Pak. Lantas, kenapa mobil ini ada di jalan saat kemarin malam? Pada hari itu, saya menyewakan mobil saya pada tetangga saya untuk keperluan warungnya, Pak. Baik, terima kasih waktunya telah memberikan keterangan kepada kami. Setelah melakukan pengembangan dan meminta keterangan para saksi, akhirnya polisi berhasil menemukan identitas yang diduga adalah pelaku. Dan akhirnya, setelah bukti-bukti terkumpul, pihak berwajib akhirnya menangkap Basri dan Siti di warung soto miliknya. Anda yang bernama Saudari Basri dan Anda Saudari Siti. Iya benar Pak, ada apa ya? Iya, Pak, ada apa ya? Sekarang juga kalian ikut kami ke kantor. Karena kalian berdua juga telah menghilangkan nyawa seorang wanita bernama Astri. Bukan kita Pak, bukan kita Pak, benar Pak. Salah Pak, salah. Salah, Pak. Salah itu Pak. Kita itu Pak. Bukan kita, Pak. Salah Pak, Kita salah. nggak salah, Pak. Salah itu Pak. Silahkan jelaskan nanti di kantor. Pak Prabu. Pak, salah Pak. Saya nggak salah, Pak. Saya nggak salah, Pak. Pak. Waduh, gak nyangka ya, tega membunuh istrinya sendiri. Saudara Basri, kenapa Anda tega menghabisi nyawa istri Anda sendiri? Saya sudah gelap mata, Pak. Saya mendengar istri saya tengah berselingkuh dengan pria lain, Pak. Apa Anda tahu kalau istri Anda selingkuh? Tidak, Pak. Saya hanya mendengar, Pak. Lalu kenapa Anda tega membunuh istri sendiri? Saya terlanjur emosi, Pak. Saya hilaf sehingganya saya menyesal, Pak, karena tidak mau mengaku, Pak. Sebelum membunuh sang istri berinisial DTA, pelaku BS rupanya juga punya riwayat kelam saat masih beristrikan R. Istri pertamanya, R, mengaku kerap diperlakukan kasar saat masih menjalani rumah tangga dengan BS. Bahkan luka akibat KDRT itu masih membekas karena tak tahan dengan ulah sang suami, R akhirnya memilih untuk bercerai dari BS.
Bukan hanya tindak kekerasan saja yang dilakukan BS, R juga tak tahan dengan ulah pelaku yang kerap menduakannya dengan wanita lain. Namun saat ditegur, BS malah kerap berlaku kasar pada R. Bahkan menurut kesaksian R, justru saat berselingkuh dengan korbanlah perangai temperamental BS makin menjadi. Saya pernah ke kantor polisi, KDRT dulu. Bersama Asri, BS kembali mengulangi kebiasaan buruknya. Ia diduga berselingkuh dengan pembantunya hingga kerap melakukan KDRT kepada Asri. Anehnya, pembantu BS malah ikut terjerembab dalam asmara terlarang dengan BS, bahkan diduga ikut membantu proses pembuangan mayat korban. Kebiasaan itu makin menggila kala BS mulai dihantui rasa cemburu pada sang istri, sehingga ia tega membunuh dengan cara memutilasi sang istri. Bukan hanya dengan istri saja, BS kerap melakukan kekerasan. BS juga kerap meresahkan warga sekitar. Selain kerap mabuk-mabukan, ia juga kerap membuat resah warga sekitar karena kerap menganiaya istri di depan warga sekitar kediamannya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Mukulin istrinya itu sampai di Polres sana, di Jatinegara. Akibat perbuatannya, mereka kini harus mendekam di tahanan Mapolres Jakarta Timur. BS alias Basri dijerat pasal 340 KUHP, Junto 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedangkan T alias Siti dijerat pasal 55 KUHP, Junto 56 KUHP, Junto 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Siti, wanita yang membantu Basri, pelaku yang melakukan mutilasi terhadap istrinya itu, divonis oleh majelis hakim 14 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan jika Siti secara sah dan meyakinkan membantu menghilangkan nyawa orang lain. Di tempat terpisah, BS alias Basri, terdakwa pemutilasi istrinya itu, telah tutup usia. Pihak Kepala Rumah Sakit Pengayoman Cipinang mengatakan Basri meninggal lantaran penyakit paru-paru yang dideritanya. Karena sakitnya itu, sidang vonis Basri sempat ditunda 2 kali.